Salve Fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Sebagai tanggapan terhadap video terbaru MYM, mari kita memeriksa argumennya, membongkar kekeliruan argumen MYM. Kita akan mengulas secara kritis pernyataan MYM yang menyerang Gereja Katolik, Patris Allegro, dan dogma Maria Immaculata. Kenapa suka sekali menyerang orang lain ya MYM? Setiap bagian ini akan kita sertakan dengan klarifikasi logis untuk menunjukkan di mana argumennya goyah. Yang pertama, straw man tentang Maria Immaculata. MYM mengasumsikan bahwa Katolik mengajarkan Yesus suci karena Maria secara biologis suci, lalu membuat rantai tak berujung. Kalau Maria harus suci, ibunya juga harus suci hingga Hawa. Ini kesalahan straw man. Karena Katolik tidak mengajarkan kesucian Maria sebagai hukum biologis berantai, melainkan sebagai rahmat khusus Allah untuk satu pribadi yang dipilih. Premisnya salah, maka regresinya sia-sia. Yang kedua, kekeliruan kategori persona versus natura. Saya tangkap ini waktu dia berdiskusi dengan siapa itu, berdebat dengan Egy Sujana, ya. Dan karena tidak mampu membedakan persona dan natura, MYM jatuh ke dalam bidat. Ya. MYM menyatakan Yesus tidak mewarisi dosa asal karena ia bukan pribadi manusia, tetapi logos ilahi. Ini kategori mistake. Dosa asal dalam teologi Katolik tidak melekat pada pribadi, melainkan pada kodrat manusia yang diwarisi. Belajar dulu, Pak Pendeta, karena ini tidak tercatat dalam kitab suci. Yesus sungguh mengambil kodrat manusia, tapi tanpa noda karena rahmat khusus. Mengganti level diskusi dari kodrat ke pribadi adalah memindahkan tiang gawang. Di sini MYM membuktikan bahwa dia tidak paham filsafat. Yang ketiga, dilema palsu soal intervensi ilahi. MYM bertanya, mengapa intervensi ilahi pada Maria bukan langsung pada Yesus atau neneknya? Ini false dilema. Tidak ada pertentangan jika Allah menguduskan Maria dan menjamin kesucian inkarnasi Kristus. Opsi ganda tidak saling meniadakan. Dia memaksakan pilihan tunggal yang tidak perlu. Dan yang keempat, kontradiksi pada devosi Maria. MYM berkata tidak melihat doa kepada Maria sebagai penyembahan, tetapi tetap menyebutnya kesesatan. Ini kontradiksi performatif. Dia mengakui bentuk devosi itu bukan penyembahan berhala, tapi tetap melabelinya sesat tanpa alasan baru. Label itu bukan argumen, Pak Pendeta. Yang kelima, equivocation soal substansi. MYM menuduh Patris Allegro inkonsisten karena membahas sesuatu yang ia sebut tanpa substansi. Namun ia sendiri membedakan dua arti substansi, isi doktrin dan kepentingan untuk menjawab. Dia mencampur adukan dua arti itu lalu menuduh lawan salah. Itu namanya equivocation fallacy. Kemudian ada klaim tanpa bukti formal. Ya, klaim MYM menyebut dogma Katolik itu gugur oleh hukum non-kontradiksi Aristoteles, tapi tidak pernah menghadirkan proposisi kontradiktif P dan bukan P. Klaim itu namanya asersionisme, hanya asersionisme, bukan pembuktian logis. Jadi hanya menyatakan, tidak membuktikan. Ya, MYM orang belajar filsafat itu membuktikan, bukan melabeli. Kamu mulai sejarah yang sesat, itu bukan orang. Yang ketujuh, ad hominem dan beban bukti terbalik. MYM mengulang serangan personal bodoh, tong kosong, SDM rendah. Ini ad hominem abusif ya. Separah itu ke Pak Pendeta. Ia pun berkata posisi reform paling aman kita berhenti pada Yesus, seolah selera pribadi jadi norma. Pembuat regresi wajib membuktikan premisnya sendiri, bukan menyuruh lawan membantah bayangan yang mereka tidak pegang. Ya. Kemudian berikutnya ada salah baca retorika anak TK. Ya. Sindiran Patris Allegro tentang pertanyaan anak TK, MYM artikan sebagai penghinaan dogma Trinitas dan kesucian Kristus. Itu namanya weak charity, menarik implikasi besar dari sindiran kecil. Kritik retoris soal gaya bertanya tidak sama dengan menghina isi iman. Jadi MYM berupaya mengesankan otoritas filsafat dengan menyebut Aristoteles, Aquinas, Van Til, bahkan Heidegger, namun otoritas nama tidak menutupi celah argumen.
Kesalahan utama MYM adalah membangun kasus di atas premis yang bukan milik lawannya, memindahkan kategori, dan memukul lawan dengan label, bukan dengan silogisme. Debat sejati perlu definisi yang jernih, bukti yang sahih, dan disiplin logika, bukan retorika dan cemoohan. Jadi, Patrice Allegro menolak debat dengan pendeta-pendeta Protestan karena semuanya tidak lulus logika. Camkan itu, Pak Pendeta. Oke, mungkin kita elaborasi sedikit tentang bagaimana MYM berretorika untuk memenangkan audiens, bukan untuk menunjukkan kebenaran. Mari kita lihat salah kaprah logikanya, falasis yang dipakai oleh MYM. Yang pertama, strawman, dogma sama dengan opini iman. MYM menuduh Patrice menyamakan dogma gereja dengan opini pribadi, lalu memukul boneka jerami itu habis-habisan, lengkap dengan label bebal, gagal paham. Padahal yang dipermasalahkan Patrice Allegro adalah manuver retoris MYM, bukan mereduksi dogma menjadi opini. Ini strawman yang kentara sekali. Kemudian yang kedua, equivocation atas substansi atau isi, kan, yang tadi sudah bilang. MYM menuding Patrice inkonsisten, katanya tak ada substansi, kok ditanggapi, lalu dia sendiri mengaku sedang memakai kata substansi dalam makna yang berbeda, isi argumen versus alasan praktis menanggapi. Nah, ini equivocation, menggeser makna kata yang sama untuk menuduh kontradiksi yang tidak ada. Kemudian non sequitur tambah infinite regress fiktif soal Maria Immaculata. Jadi premis yang dia pakai adalah jika Maria harus suci supaya Yesus suci, maka Ibu Maria harus suci, neneknya suci, terus sampai Hawa. Ini non sequitur. Kesimpulan tidak mengikuti premis, sekaligus slippery slope yang mengabaikan maksud ajaran. Rahmat prevenient yang singular, bukan syarat biologis berantai. Dia memaksakan skema biologis murni untuk menilai ajaran rahmat. Kemudian ada special pleading atau standar ganda soal intervensi ilahi. MYM menerima intervensi langsung Roh Kudus untuk menyucikan daging darah Yesus dan penciptaan instan jiwa kemanusiaan Yesus, tetapi ketika kemungkinan intervensi ilahi unik bagi Maria, dia tolak mentah-mentah dengan kalimat posisi paling aman adalah stop di Yesus. Itu namanya special pleading, menerima mujizat A, menolak mujizat B, bukan karena kontradiksi rasional, tapi karena preferensi teologis. Ingat, ini penting. Yang kelima, kategori error tentang dogma dan kewibawaan. Dia mendefinisikan dogma seolah hanya hasil konsili, lalu meremehkan Trente tak berguna sepihak dan menertawakan ex cathedra sebagai absurd tanpa argumen selain ejekan. Itu false premise dan argumentum ad ridiculum, menertawakan alih-alih membantah. Kemudian ad hominem dan poisoning the well. Sejak pembuka Welcome to the Jungle of Catholicism, dunia kesesatan, sampai menyebut lawan anak TK, tukang hoax, SDM rendah, dia membangun suasana prasangka agar audiens menolak argumen sebelum menimbang isinya. Poisoning the well yang klasik sekali. Kemudian motif falasi dan strawman devosi. Dia menuduh Katolik mau meninggikan Maria setara Allah, menunduk-nunduk di bawah patung, lalu menjadikannya alasan teologis. Ini menuduh motif batin dan menggambar lawan secara karikatural. Motif falasi dan strawman. Kemudian appeal to self-authority. Mudah-mudahan lawan minder. Rangkaian saya sudah bahas Aristoteles, Aquinas, Kant, Heidegger, kuliah filsafat sambil tutup mata, tidak menggantikan argumentasi. Itu argument from authority, self-referential, itu bukan logika. Ya. Kemudian red herring, alih fokus, menyeret pembicaraan ke rudi layar teologi, ke netizen, ke polemik lain, mengalihkan dari beban pembuktian pada tesis kuncinya bahwa dia sebenarnya membuka pintu gerbang untuk bidat-bidat yang sudah saya sebutkan, bukan? Kemudian ada asumsi-asumsi rapuh yang menopang argumennya. Pertama, asumsi biologisme. Kesucian harus menular lewat garis maternal berantai. Ajaran yang dia kritik berbicara soal rahmat, bukan transmisi biologis. Menilai rahmat dengan kerangka biologi murni meleset dari kategori. Kemudian asumsi definisi dogma sempit. Dogma sama dengan selalu konsili, ex cathedra diolog, bukan diuji. Itu premis awal yang tidak dibuktikan, lalu dijadikan palu godam untuk menolak. Kemudian ada asumsi homogenitas reformed. Dia memaparkan model jiwa Yesus diciptakan instan dan pribadi logos bukan pribadi manusia sebagai paket tuntas, seolah tidak ada ketegangan konseptual yang perlu dijaga agar tidak tergelincir ke Apollinarian-like simplifikasi. Ya, itu butuh argumen, bukan deklarasi.
Ya. Asumsi stop di Yesus adalah paling aman. Aman bagi siapa? Aman bukan kategori kebenaran, itu preferensi dan pragmatisme dressed as principle. Ya, Protestan kan begitu, malas berpikir kan, ya, jadi cari aman begitu. Manipulasi retoris, cara menang debat tanpa perlu membuktikan. Over labeling, kesesatan, tong kosong, drum kosong, tua kosong, repetisi label menggantikan logika. Frame stacking, menyapa audiens dengan selamat datang di dunia kesesatan Katolik agar wacana lawan terasa cacat sejak kalimat pertama ya. Kemudian tantangan naik kelas filsafat sambil menolak meributkan isi argumen lawan. Ini bentuk moving the goalpost. Kemudian moral grandstanding, memposisikan diri sebagai pembela sakralitas doktrin sambil merendahkan lawan sebagai anak TK. Ini kontradiksi performatif. Kenapa jawaban reformat ala MYM justru membuka deret bidat yang tidak selesai-selesai? Perhatikan struktur posisinya sendiri. Yang pertama, putus mata rantai rahmat sama dengan monergisme kaku, itu anti mediasi. Dengan menolak kemungkinan kooperatio rahmat pada Maria sembari menerima intervensi ad hoc untuk Yesus saja, kerangka pikirnya memotong seluruh logika mediasi anugerah dalam sejarah. Jalur ini secara internal mendorong ke reduksi sakramentalitas, aturan main yang sama lalu menggulung ekaristi, imam, ikon para kudus menjadi simbol semata. Di sini lahir ikonoklasme dan memorialisme sebagai langkah lanjutannya, deret fragmentasi doktrin yang faktanya tidak berhenti di satu titik. Yang kedua, hanya konsili yang kami akui, konsili yang tidak cocok, tidak sah, otoritas pribadi. Ya, dari hanya konsili yang kami akui menjadi konsili yang tidak cocok, tidak sah, kemudian otoritasnya ke pribadi, karena harus pilih sendiri kan. Contohnya Nicea saja kamu pilih pakai setengah, buang setengah kan. Trente ditertawai karena sepihak, ex katedra diolok, besok lusa konsili lain bisa dilabeli serupa. Hasilnya otoritas menguap ke tafsir perorangan atau komunitas kecil. Itu mesin pecah belah yang terus berputar dari satu sinode ke sinode lain, dari satu denominasi ke pecahan barunya. Ini logika yang melahirkan bidat yang tidak bisa dihentikan, karena standar pemutus terakhir selalu bisa dipindah ke selera komunitas berikutnya. Kemudian penjelasan kristologi yang simplistis, ini ada risiko seberang jurang klasik. Jiwa kemanusiaan Yesus diciptakan instan dan bukan pribadi manusia, dibeberkan tanpa pagar-pagar kalsedon yang ketat. Tanpa pagar itu, audiens awam didorong ke tebing yang di satu sisi menyerupai apolinarianisme, humanitas tersubordinasi, di sisi lain memantik Nestorian-like misunderstanding ketika istilah pribadi dan natur tidak dijaga. Guru retorikanya boleh kuat, tapi pagar dogmatiknya tipis. Jadi dengan logika putus sambung, otoritas dan rahmat, jawaban reformat versi MYM tidak memadamkan api kesesatan, justru membuka keran tidak berkatup. Setiap penolakan atas satu mediasi atau otoritas melahirkan penolakan baru berikutnya. Ini deret divergen, bukan konvergen. Jadi ketika logika diganti ejekan dan preferensi disebut aman, hasilnya bukan kemurnian iman, melainkan pabrik bidat yang terus beroperasi. Kebenaran butuh disiplin kategori, konsistensi prinsip, dan hormat pada cara Allah bekerja melalui rahmat sejarah, bukan gunting yang memutus setiap simpul yang tidak disukai. Jadi sampai sini Pak MYM, Protestan adalah pabrik bidat sepanjang sejarah. Sejak 500 tahun bidat-bidat kuno kembali bermuncul. Karena memang tidak ada bidat baru, jadi Protestan itu hanya membuka bidat-bidat baru bermuncul. Saya sudah menunjukkan kan Pak, jawaban Anda itu memunculkan berbagai macam bidat, dan itu tidak bisa Anda kendalikan, karena Anda hanya cari aman sebenarnya, cari aman, dan itu bukan teolog sejati.